Halo sahabat calon abdi negara, jumpa lagi dengan saya Fadlu Marbun dalam Ayo Belajar. Pada kesempatan ini kita akan belajar salah satu subtes TWK, yaitu materi sejarah. Bagaimana bentuk soal sejarah pada tes TWK? Ikuti tayangan ini sampai selesai. Rekan-rekan calon abdi negara, tes TWK memiliki subtes materi yang sangat banyak. Salah satunya adalah sejarah. Soal sejarah pada umumnya membahas tentang sejarah berdirinya atau lahirnya bangsa Indonesia hingga sejarah modern sekarang. Dan materi sejarah ini memiliki cakupan materi yang sangat luas. Untuk itu, supaya rekan-rekan bisa sukses mengerjakan soal yang berkaitan dengan sejarah, dibutuhkan keuletan Anda dan komitmen Anda untuk belajar. Salah satunya adalah dengan berlatih mengerjakan soal-soal yang berkaitan dengan materi sejarah. Bagaimana bentuk soal TWK dengan materi sejarah? Mari langsung saja kita bahas 15 soal sejarah. TWK dengan submateri soal sejarah. Soal nomor 1. Salah satu keputusan penting dalam Kongres Pemuda kedua di Jakarta tahun 1928 adalah A. Diikrarkannya Sumpah Pemuda, B. Berdirinya organisasi-organisasi kepemudaan, C. Dikumandangkannya lagu Indonesia Raya, D. Ditetapkannya Dasar Negara Indonesia, E. Perumusan proklamasi. Silakan dijawab. Dan jawabannya adalah A, yaitu diikrarkannya Sumpah Pemuda. Pada Kongres Pemuda kedua yang berlangsung di Jakarta pada tanggal 28 hingga 28 Oktober 1928 menghasilkan ikrar Sumpah Pemuda yang berisi yang pertama, kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Yang kedua, kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa satu, yaitu bangsa Indonesia. Yang ketiga, kami putra-putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Lanjut kita ke soal nomor 2. Kerja paksa pada zaman penjajahan Jepang disebut A. Rodi, B. Tanam paksa, C. Seinindan, D. Romusa, E. Seikeri. Silahkan rekan-rekan dijawab. Jawabannya adalah D. Disebut sebagai Romusa. Pada masa penjajahannya, Jepang menggerakkan sistem kerja paksa yang disebut sebagai Romusa. Lanjut kita ke soal nomor 3. Latar belakang dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959 adalah A. Wewenang Presiden yang luas di berbagai bidang, B. Parlemen yang dibentuk melalui pemilu 1955 tidak dapat menjalankan tugasnya, C. Adanya masa reses yang berkepanjangan, D. Anggota parpol kurang bersemangat dalam setiap konstituante, D. Anggota parpol kurang bersemangat dalam setiap sidang konstituante, E. Dewan Konstituante tidak dapat menjalankan tugasnya. Silakan dijawab. Dan jawabannya adalah E, yaitu Dewan Konstituante tidak dapat menjalankan tugasnya. Jadi ada beberapa latar belakang dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli tahun 1959. Yang pertama adalah Dewan Konstituante dibentuk melalui pemilu pertama tahun 1955 tidak dapat menjalankan tugasnya. Nah, kira-kira apa tugas Badan Konstituante ini? Ingat, tahun 1959 itu Indonesia menggunakan sistem demokrasi parlementer dengan undang-undangnya, yaitu Undang-Undang Dasar Sementara atau UUDS, atau sering disebut juga dengan Undang-Undang RIS. Nah, pada masa demokrasi parlementer ada tugas dibentuk yaitu konstituante, yaitu membentuk konstitusi baru. Namun hingga berakhirnya demokrasi parlementer, Dewan Konstituante ini belum berhasil membentuk konstitusi baru sehingga dibubarkan melalui dekret presiden. Yang kedua, adanya ketegangan yang terjadi antara parpol dengan dalam konstituensi yang berkepanjangan itu tadi. Karena adanya ketegangan antar parpol di Badan Konstituante itu menyebabkan
tidak menghasilkan apa-apa atau tidak menghasilkan konstitusi baru walaupun sudah lama dibentuk. Lanjut kita ke soal nomor 4. Alasan dikeluarkannya deklarasi Juanda adalah A. Mempertahankan NKRI, B. Menciptakan kawasan damai dalam gagasan wawasan Nusantara, C. Melindungi kekayaan negara Indonesia, D. Memberikan kenyamanan pemerintah untuk menindak pelanggaran laut, E. Melindungi wilayah kepulauan RI. Silakan rekan-rekan dijawab. Dan kunci jawabannya adalah C. Melindungi kekayaan negara Indonesia. Segala sumber kekayaan yang terkandung di dalam landas kontinen Indonesia adalah milik eksklusif negara Indonesia. Maka, untuk menghindari eksploitasi kekayaan alam Indonesia, maka pemerintah segera mengeluarkan deklarasi Juanda. Soal selanjutnya, soal nomor 5. Dasar hukum dari pemerintah Orde Baru adalah A. Pancasila, B. Supersemar, C. Undang-Undang Dasar tahun 1945, D. Keputusan Presiden, E. Dukungan rakyat. Akan dijawab. Jawabannya adalah B. Surat Perintah 11 Maret atau Supersemar adalah dasar hukum dimulainya Orde Baru dengan mengangkat Soeharto sebagai Presiden RI. Lanjut kita ke soal nomor selanjutnya, soal nomor 6. Tugas utama Dewan Konstituante yang dibentuk berdasarkan hasil pemilu pertama tahun 1995 adalah A. Membuat undang-undang yang baru mengganti Undang-Undang RIS. B. Membuat Undang-Undang Dasar yang baru untuk menggantikan UUD 1950. C. Membuat dan menetapkan GBHN. D. Membuat rancangan RAPBN. E. Membantu Presiden dalam memilih menteri-menterinya. Silakan dijawab. Dan jawabannya adalah B. Dewan Konstituante yang dibentuk melalui pemilu pertama tahun 1955 tidak dapat menjalankan tugasnya, yaitu membuat Undang-Undang Dasar yang baru dan menggantikan Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950 atau UU RIS atau Undang-Undang Dasar RIS. Soal nomor 7. Di bawah ini yang bukan merupakan isi dekret Presiden 5 Juli tahun 1959 adalah A. Pembubaran Dewan Konstituante, B. Kembali kepada Undang-Undang Dasar tahun 1945, C. Tidak berlakunya Undang-Undang Dasar sementara, D. Pembentukan DPRS atau Dewan Perwakilan Rakyat Sementara, E. Pembentukan DPAS atau Dewan Pertimbangan Agung Sementara. Dewan Pertimbangan Agung Sementara. Silakan dijawab. Dan jawabannya adalah D. Isi dekret 5 Juli tahun 1959 adalah pembubaran Dewan Konstituante, kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945, dan tidak berlakunya kembali Undang-Undang Dasar sementara, dan pembentukan MPRS dan DPAS. Soal nomor 8. Berikut ini yang dimaksud dengan kolonialisme adalah A. Paham ahli kewarganegaraan, B. Paham dalam perekonomian, C. Paham pengusahaan kemanusiaan, D. Paham kepemilikan, E. Paham mengenai penjajahan. Silakan dijawab. Jawabannya adalah, masih kita periksa, paham pengusahaan kemanusiaan. Yang dimaksud dengan kolonialisme, lebih tepatnya itu adalah paham mengenai penjajahan. Jawabannya adalah E. Kita koreksi ya, ini nomor 8, jawabannya adalah E. Lanjut nomor 9. Di bawah ini, kebijakan merkantilisme adalah A. Mengembangkan industri yang berorientasi impor, B. Mengurangi pertambahan penduduk, C. Melibatkan sektor swasta sebagai pengawas perekonomian, D. Mendapatkan logam mulia sebanyak-banyaknya, E. Mengurangi perdagangan luar negeri. Silakan rekan-rekan untuk dijawab. Jawabannya adalah D. Kebijakan merkantilisme antara lain berusaha mendapatkan logam mulia sebanyak-banyaknya, meningkatkan perdagangan luar negeri, mengembangkan industri berorientasi ekspor, meningkatkan pertambahan penduduk sebagai tenaga kerja industri, melibatkan negara sebagai pengawas perekonomian. Jadi, di bawah ini kebijakan merkantilisme adalah mendapatkan logam mulia sebanyak-banyaknya. Lanjut kita soal nomor 10. Imperialisme modern muncul setelah terjadinya revolusi industri karena bertujuan untuk A. Mengembangkan perekonomiannya, B. Memperkuat pertahanan militernya, C.
mengembalikan kejayaan negara penjajah. D. Menimbun kekayaan berupa logam mulia. E. Melakukan pembalasan terhadap negara dan bangsa lain. Silakan dijawab. Mari kita lihat dulu. Empirisme modern muncul setelah revolusi industri karena bertujuan di sini jawabannya adalah C. Tapi kalau kita perhatikan, jawaban yang paling tepatnya adalah mengembangkan perekonomian. Lebih tepatnya mengembangkan perekonomian negara penjajah. Jadi tujuan imperialisme modern adalah mencari tanah jajahan untuk kepentingan ekonomi dan kebutuhan industri. Jadi kita koreksi ya, jawaban nomor 10 ini adalah A. Soal nomor 11. Isi dari perjanjian Tordesillas antara Spanyol dan Portugis adalah Portugis harus meninggalkan wilayah jajahan Spanyol. B. Portugis mengakui kekuasaan Spanyol atas Kepulauan Hindia. C. Spanyol mendapatkan hak atas wilayah penjajahan Portugis. D. Spanyol mendapatkan wilayah timur dunia. Portugis wilayah barat dunia. E. Spanyol mendapat wilayah barat dunia, Portugis wilayah timur dunia. Silakan dijawab. Dan jawabannya adalah E. Spanyol mendapatkan wilayah barat dunia, Portugis wilayah timur dunia. Perjanjian Tordesillas merupakan kesepakatan antara Spanyol dan Portugis mengenai pembagian dunia ke dalam wilayah kekuasaan menurut garis Tordesillas yang disetujui oleh Paus Julius II. Garis Tordesillas membentang dari kutub utara ke kutub selatan melalui Kepulauan Verde di sebelah barat benua Afrika. Atas dasar perjanjian Tordesillas, Spanyol diberi hak untuk melayani atau menguasai negara-negara di sebelah barat, sedangkan Portugis menguasai negeri-negeri di sebelah timur. Lanjut kita ke soal nomor 12. Isi perjanjian bonganya antara Sultan Hasanuddin dan VOC adalah VOC berhak memonopoli perdagangan di Makassar. B. VOC tidak berhak memonopoli perdagangan di Makassar. C. Pangeran Hasanuddin berhak memonopoli perdagangan di Makassar. D. Pangeran Hasanuddin berhak memonopoli perdagangan di Maluku. E. VOC berhak memonopoli perdagangan di Maluku. Silakan rekan-rekan untuk menjawab. Jawabannya adalah A. Isi perjanjian bonganya. Yang pertama, VOC memperoleh hak monopoli perdagangan di Makassar. Yang kedua, Belanda atau VOC dapat mendirikan benteng di pusat kerajaan Makassar yang diberi nama Benteng Rotterdam. Yang ketiga, Makassar harus melepaskan daerah kekuasaannya seperti Bone dan pulau-pulau di luar wilayah Makassar. Dan yang terakhir, Aru Palaka diakui sebagai Raja Bone. Jadi tadi sudah jelas ya, isi perjanjian bongaya antara Sultan Hasanuddin dan VOC. VOC berhak memonopoli perdagangan di Makassar. Soal nomor 13. Tonggak sejarah yang menandai lahirnya Orde Baru, yaitu A. Diumumkannya Dekret Presiden 5 Juli tahun 1959. B. Adanya pemberontakan PKI 30 September tahun 1965. C. Adanya Tritur atau Tiga Tuntunan Rakyat oleh mahasiswa kami dan KAPI tahun 1996. Yang D. Keluarnya TAP MPRS nomor 25 /MPRS tahun 1966 tentang pembubaran PKI. E. Keluarnya Super Semar atau Surat Perintah 11 Maret tahun 1946. Silakan dibahas. Maaf, kita koreksi. Silakan dijawab. Jawabannya adalah E. Keluarnya Super Semar merupakan tonggak sejarah dimulainya Orde Baru. Jadi sampai sekarang ini Super Semar ini masih menjadi tanda tanya bagaimana sih isi Super Semar ini, karena banyak info-info mengatakan atau karya-karya ilmiah atau tulisan mengatakan bahwa Super Semar itu sudah diganti isinya seperti itu. Apakah Anda percaya apakah Super Semar yang mungkin tersebar di masyarakat atau di buku-buku sejarah itu isinya atau tidak? Hanya sejarah lah yang tahu. Soal nomor 14. Tujuan setiap pelita di Indonesia adalah, rekan-rekan sudah tahu ini apa pelita. Pelita dalam Orde Baru itu ada sebuah program kerja, namanya itu program 5 tahun atau singkatannya adalah pelita. Jadi tujuan setiap pelita di Indonesia adalah A. Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya. B. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. C. Meningkatkan taraf hidup kecerdasan dan kesejahteraan rakyat. E. Stabilitas nasional yang sehat. E. Tercapainya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Silakan dijawab. Jawabannya adalah C. Yaitu pelita adalah pembangunan 5 tahun. Setiap pembangunan
berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup, kecerdasan, dan kesejahteraan rakyat, meletakkan landasan yang kuat untuk pembangunan berikutnya. Soal yang terakhir, soal nomor 15. Kemenangan Golkar pada pemilu tahun 1999 mempunyai arti A. Kekalahan yang harus diterima oleh PP atau Partai Persatuan Pembangunan. B. Berpupuslah perjuangan PDIP untuk menarik suara mayoritas. C. Golkar merupakan partai politik yang besar yang belum diterkalahkan. D. Dukungan kembali kepada Soeharto untuk menjabat presiden. E. Pelaksanaan kembali sistem kabinet presidensil. Silahkan dijawab. Dan jawabannya adalah D. Jadi kemenangan Golkar pada pemilu tahun 1997 itu mempunyai arti bahwa dukungan kembali kepada Soeharto untuk menjabat sebagai presiden. Pada pemilu 1997 dimenangkan oleh Golkar yang berarti dukungan kembali kepada Soeharto untuk menjabat sebagai presiden dalam sidang MPR tahun 1998. Apa hubungannya Golkar dengan Soeharto? Karena Golkar sendiri atau karena Soeharto itu adalah kader dari Golkar atau Soeharto itu adalah yang diusung Golkar. Baik, 15 soal sudah kita bahas. Bagaimana kira-kira tanggapan rekan-rekan calon abdi negara? Apakah pemahaman rekan-rekan terkait dengan soal TWK, khususnya materi sejarah sudah luas? Kalau belum, tetap ikuti pembelajaran di Ayo Belajar Bersama Kadlo Marbun. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya dengan materi dan topik yang berbeda.